Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya bilang di video tadi siang, kita akan mengulas title Tuesday Blitz edisi 12 September 2023 malam ini kawan. Di sesi awal ada 4 pemain berada di posisi teratas, tapi seperti biasa yang mempunyai elo rating tertinggi biasanya berada di posisi teratas, yaitu Ian Nepomniachtchi kawan, diikuti Jan Christoph Ruda, Benjamin Buk, dan Amin Tabatabai dengan perolehan poin yang sama 9,5 poin. Tapi kita tidak mengulas game-game mereka. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang masih menyempatkan diri bermain di title Tuesday Blitz setelah dia bermain di Speed Chess Championship setelah mengalahkan Vidit Santos Gujrati. Magnus Carlsen bermain di sesi akhirnya kawan menempati posisi kedua di bawah Dmitry Andreikin. Selisihnya hanya setengah poin kawan, di mana Magnus Carlsen ini juga sempat disingkirkan, dikalahkan oleh Dmitry Andreikin pada game ke-9. Kita akan ulas gamenya seperti apa kawan. Cukup seru, di mana di sini Magnus Carlsen bermain dengan pembukaan Ruy Lopez, namun ditawari dengan gambit kawan oleh Dmitry Andreikin. Ini adalah jenis gambit dari Ruy Lopez opening. Ditolak oleh Carlsen dengan kuda C3, pilihan terbaik kawan untuk menghadapi gambit ini. Kalaupun diterima, idenya adalah untuk dorong pion E4 kawan. Yang kebanyakan di sini putih akan respon dengan gajah, ini akan sikat kuda kawan, ataupun menteri ke peta E2, hitam menteri ke peta E7. Kalau jalurnya gajah terlebih dahulu sikat kuda C6 ini, akan diambil balik menggunakan pion D. Selanjutnya di sini menteri ke peta E2 dan menteri hitam ke peta E7, kuda ini ke peta D4. Kalau tadi jalurnya adalah menteri ini langsung ke peta E2, menteri hitam akan ke peta E7. Dan baru gajah sikat kuda diambil balik oleh pion B, kuda D4, ada pion C5 juga bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Kuda mundur ke peta B3 biasanya akan diikuti dengan langkah kuda F6 melanjutkan pengembangan ataupun juga dorong pion D5 untuk perkuat posisi sentral. Itulah kompensasi yang didapat dengan gambit kawan, akan mempercepat pengembangan perwira. Di sini putih masih perlu mengeluarkan gajah gelap ataupun kudanya segera rokade di langkah berikutnya. Jalur-jalur serangan juga terbuka dari diagonal terang panjang ini bagi gajah terang kawan. Seperti biasa, ide dari gambit adalah mempercepat serangan, mempercepat pengembangan perwira. Kuda C3 pilihan terbaik di posisi ini kawan, dan pion F pukul pion E4, kuda ambil balik pion E4, kuda F6, menteri ke E2, tidak melanjutkan baku hantam. Setelah pion D5 baru baku hantam, kuda pukul kuda F6 skak. Lanjut Magnus Carlsen, diambil balik oleh pion G kawan, tidak diambil balik menggunakan menteri, jaga kuda, tapi memanfaatkan lajur G ini kawan bagi bentengnya nanti. Carlsen rokade pendek. Dan di sini menteri ke peta E7 merupakan langkah terkuat kawan, tapi memilih mengeluarkan gajahnya ke peta G4, idenya adalah pion E4 nanti. Pion H3 usir gajah, gajah mundur ke H5, tetap pressure kuda di sini kawan. Kalaupun kalian mencoba menteri ini naik untuk menghindari pin-pinan, menteri hitam akan naik ke peta D6 juga, jaga kuda, rokade panjang opsi di langkah berikutnya kawan. Mungkin gajah langsung sikat kuda di sini. Kalau diambil balik menggunakan menteri langsung kawan, maka kuda bisa ambil pion yang di sini kawan, dan gajah ini berikutnya juga jatuh. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, memilih dengan langkah pion G4 Magnus Carlsen, gajah D6 menawarkan perwira kawan. Dari tadi menawarkan buah di sini Dmitry Andreikin, ditolak Carlsen dengan pion D4. Ide pengorbanan gajah tentu membuka lajur G ini kawan. Menteri akan naik ke peta D7 terlebih dahulu, jaga kuda dari potensi pertukaran. Persiapan juga bergeser ke lajur G didukung oleh benteng dan juga coba pressure pion yang ada di peta H3 kawan. Raja bergeser ke H1, menteri ambil pion di sini dan seterusnya. Itulah ide dari pengorbanan gajah, ditolak Carlsen dengan pion D4. Pion E4 balasan dari Dmitry Andreikin untuk memperoleh ruang kawan, usir kuda di sini, kuda ke H4, kemudian menteri ini naik ke peta D7. Masih menawarkan gajahnya kawan, dan pion C4. Lanjut Magnus Carlsen untuk segera mencoba dobrak peta pusat untuk memisahkan dua pion ini kawan, dan juga mempercepat serangan di sisi menteri, karena opsi bagi hitam di langkah berikutnya gelagatnya ingin rokade panjang. Gajah mundur ke F7 dipertahankan oleh Dmitry Andreikin untuk kawal peta D5-nya kawan. Kuda F5 sarang gajah gelap. Di sini Dmitry Andreikin langsung rokade panjang. Dan di sini Carlsen dorong pion C5-nya usir gajah. Ada ide juga pertukaran kawan.
gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh menteri dan menawarkan gajah di petak F4. Tidak mungkin akan diambil kawan, raja akan bergeser ke petak B8. Kalau diambil di sini ancaman skak garbuan menteri jatuh. Idenya hampir sama Magnus Carlsen di sini dengan pion C5 ini. Gajah mundur ke F8 ditawari dengan gajah H6. Seperti tadi, kalau diambil maka gajah pukul kuda ini kawan kemungkinan akan diambil oleh pion B agar tidak kena garbuan setelah gajah ini pindah ke peta H6. Tapi diagonal ini akan terbuka, benteng nanti digeser ke lajur C, diangkat memberikan serangan di lajur B. Kemungkinan menteri juga mundur ke peta C8 menantang pertukaran menteri di peta A6 ini kemungkinan juga bisa terjadi. Memilih dengan langkah gajah terang ke E6 dan gajah pukul gajah gelap lanjut Magnus Carlsen. Gajah terang sikat kuda F5 pilihan dari Dmitri Andrekin. Yang terkuat tadi ambil gajah gelap kawan dengan benteng. Tapi sikat kuda F5 terlebih dahulu agar tidak ada gangguan nanti kawan. Di sini ada gajah sikat kuda C6 ancam menteri diambil balik menggunakan pion B. Yang terkuat menggunakan menteri kawan. Carlsen menarik mundur gajah gelapnya ke H6. Benteng D bergeser ke G8 kawan. Dan di sini ada pion F3. Lanjut Magnus Carlsen. Seperti yang kalian lihat, parameter ini naik turun kawan dari perhitungan engine. Untuk game ini cukup panjang, jadi tidak terlalu banyak variasi alternatif yang akan saya tunjukkan di sini. Benteng G6, lanjut Andrekin, gajah mundur ke F4, pion H5 untuk membuka lajur G kawan. Di sini raja bergeser ke F2, pion H pukul pion G4, pion F pukul pion G4 terlebih dahulu. Dan benteng ambil pion H3, korbankan gajah. Kali ini diterima oleh Carlsen, pion G ambil gajah. Menteri ambil balik, posisi gajah kena pin kawan. Di sini raja mundur ke E1. Kemudian ada benteng F3 menantang pertukaran benteng, ditolak dengan gajah ke E3. Kalau diterima langsung di sini kawan, maka berikutnya adalah pion pukul benteng ancam menteri. Dan mungkin menteri akan bergeser ke petak F2 di sini kawan. Untuk mencegah pergerakan benteng yang melakukan aksi. Di sini menteri ambil gajah. Ataupun jika tadi menteri ambil pion F3. Maka berikutnya benteng G1. Gantinya benteng yang ada di belakang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini gajah mundur ke E3 lanjut Magnus. Menteri H3. Pertukaran benteng di peta F3 diambil balik oleh pion ganggu menteri. Menteri ke A6 skak, raja D7, dan raja naik ke D2 lanjut Magnus, tapi benteng meluncur melakukan serangan. Raja naik ke C3, ada pion F3, awas ada ancaman di sini. Menteri mundur ke D3, benteng G3. Raja mundur kembali kawan, dan selanjutnya benteng sikat gajah. Diambil balik oleh menteri, pion promosi oleh Andrekin, sikat oleh benteng, diambil balik oleh menteri. Kita temui permainan endgame menteri versus menteri kawan. Dengan keunggulan satu pion Dmitri Andrekin. Dan ada satu pion yang sangat bebas di mana menteri ini sudah siap untuk mengawal di lajur F ini. Menteri G3. Di sini raja mundur ke C8, menteri G8 skak. Raja B7, menteri mundur lagi ke G3. Pion mulai didorong, menteri B3 skak. Raja mundur ke C8, menteri ke A4. Menteri F2 skak, raja naik ke D3. Menteri hitam naik ke D7, menteri ambil pion A7 lanjut Magnus agar pionnya ini juga segera promosi. Tapi terlihat langkah menteri ini sepertinya blunder dari Magnus Carlsen. Menteri ke petak C2 yang terkuat kawan, tapi langsung ambil pion A7. Pion F4 sudah saatnya langsung didorong kawan, memilih ambil pion B2 Dmitri Andrekin. Di sini Dmitri Andrekin tertatih-tatih, kontrol waktunya kawan menyisakan 5 detikan saja. Menteri A8. Langkah kesalahan kembali dari Magnus Carlsen tadi, menteri ke petak A4 tadi yang terkuat kawan. Di sini menteri bergerak ke A8, menteri B1 skak mencoba melakukan skak-skak untuk mendapatkan increment kawan, dan menteri H8 lanjut Magnus, pion F4. Langkah kesalahan dari Dmitri Andrekin. Di sini Magnus Carlsen mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remis kawan. Tapi Carlsen melewatkan langkah itu, memilih menteri F6. Langkah terkuatnya menteri ke petak H3 melakukan skak untuk mencegah raja ini bergerak ke petak C8 langsung lalu bersembunyi lagi di petak B7 nanti kawan. Kalau ke sini memaksa raja ini akan keluar ke sini kawan, ke sini, dan nanti akan melakukan skak-skak yang berulang di diagonal terang ini kawan. Kalau sampai diblokade oleh menteri, di sini hitam bisa kalah karena menteri pukul menteri,
diambil balik oleh raja, dan raja bergeser ke E2. Nanti pion A-nya ini bisa lolos kawan. Kalau sedikit saya perpanjang variasinya dengan permainan seperti ini kawan. Di sini raja putih masih bisa mempercepat, masih bisa mendekati pion hitam lebih cepat kawan, dan pion-pion hitam ini bisa jatuh nantinya. Sampai di sini kalian otak-atik sendiri. Kita lanjut ke game aslinya tadi. Menteri ke petak F6 pilihan Magnus, dan pion mulai didorong lagi ke F3. Carlsen juga dorong pionnya di A4. Menteri E2 skak, raja C3, menteri C4 skak, raja D2, menteri B4 skak, raja D3 melakukan skak lagi, raja D2 skak lagi, raja D3 skak lagi, raja ke C3, dan raja hitam bergerak ke C8. Di sini menteri ambil pion C6 lanjut Magnus, Dimitri Andri Green skak lagi, raja B2, menteri ambil pion skak kawan, raja B3, menteri skak lagi, raja B2, menteri skak lagi, raja A3, skak lagi, raja B4, skak terus, raja ke A5, dan pion F2 mulai dipromosikan kawan di sini. Di sini kalau dicegah dengan menteri kawan, ya nanti bisa melakukan skak di sini, bisa kawal pionnya, bisa promosi. Raja ke A6 mencoba melakukan ancaman nanti kawan. Di sini mungkin maksud saya di petak terang ini ancaman skakmat, kalau ditinggal oleh menteri hitam kawan bisa bahaya. Pion promosi, temponya skak kawan. Raja bergeser. Di sini ada raja bergeser ke D8 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman di sini, baru nanti menterinya bisa leluasa bergerak mungkin ke petak ini ataupun ke lajur B nanti kawan. Di sini pion A5. Menteri bergeser kawan. Raja B8 setelah menteri melakukan skak, Magnus Carlsen sepertinya juga kehabisan waktu di langkah ke-63. Cukup seru permainannya dengan ide pembukaan Ruy Lopez variasi Janis Gambit. Mungkin bisa kalian coba kawan agar tidak bosan bermain dengan permainan Ruy Lopez, di mana Morphy Defense ataupun Archangels kawan, atau Berlin Defense. Kalian mencoba dengan permainan Janis Gambit. Oke, semoga permainan dari Dimitri Andrekin dengan ide-idenya Gambit ini bisa jadi bahan referensi kalian, atau game dari Magnus Carlsen juga tadi cukup seru sebetulnya juga permainan Carlsen kawan. Tapi sayangnya dalam permainan endgame Carlsen melewatkan beberapa langkah tadi, terlihat ada kesempatan untuk mendapatkan remis. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.